Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak. Hari ini kita bertemu pada pertemuan ke-8 PKN kelas 12. Anak kami sekalian, pada pertemuan ke-7 kita membicarakan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, untuk membuka ingatannya, ya, saya akan sebutkan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Polri, yaitu kepolisian, ya, yang berada di paling depan dalam menegakkan hukum di negara kita. Yang kedua ada Kejaksaan Republik Indonesia. Nomor 2 Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga ada hakim. Ya, ada hakim. Yang berikutnya ada advokat. Ya, ada advokat yang berprofesi memberikan jasa hukum, ya, atau membantu baik di dalam maupun di luar pengadilan terhadap terdakwa. Kemudian ada KPK. Nah, ini pada pertemuan yang lewat sudah saya katakan KPK ini sebuah lembaga, ya, lembaga penegak hukum yang saat ini sangat ditakuti, terutama yang menyangkut dengan pelaksanaan korupsi. Nah, di pertemuan ke-8 ini kita membicarakan dinamika pelanggaran hukum. Ya, dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga dengan perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan maupun hukum yang berlaku. Anak-anak kami sekalian, ya, pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya. Satu, pelanggaran hukum oleh si pelanggar hukum sudah dianggap sebagai kebiasaan. Ini berbahaya anak-anak kami sekalian. Segala perbuatan kalau sudah menjadi kebiasaan ini sulit untuk diberhentikan, sulit untuk diubah. Nah, oleh karenanya anak-anak kami sekalian, biasakanlah untuk hidup tetap mengikuti aturan yang berlaku, karena apabila sudah menjadi kebiasaan sulit sekali diubah, apapun namanya, ya, apapun perbuatan, ya, di bidang mana saja, kalau sudah menjadi kebiasaan maka kebiasaan sulit untuk diubah. Kemudian yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Ya, hukum-hukum di Indonesia sebagian itu menganut, ya, paham-paham penjajah, terutama Belanda. Nah, ini sudah diteliti, ya, beberapa bentuk-bentuk ketentuan yang sudah lagi tidak sesuai dengan kondisi yang berlaku saat ini. Anak kami sekalian, saya akan berikan contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan, ya, yang sudah sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam lingkungan keluarga, ya, sekali lagi ini bentuk pelanggaran hukum yang berlaku di dalam keluarga, diantaranya mengabaikan perintah orang tua, termasuk pelanggaran hukum, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar atau apa saja. Yang berikutnya, ibadah tidak tepat waktu. Ya, kalau orang Islam misalnya sholat zuhur pada saat ini, ya, itu berlaku kira-kira setengah 1 siang sampai jam 3
3 lewat sedikit sore. Jadi kalau sudah lewat itu dilaksanakan, ini sudah bentuk pelanggaran dalam keluarga. Kemudian ya, menonton tayangan televisi ya yang sebenarnya tidak boleh ditonton oleh anak-anak, tapi ini juga ditonton. Ya, sederhana sekali. Kemudian nonton TV sampai larut malam. Kemudian bangun kesiangan. Nah, itu. Nah, sebagai pelajar, apa itu bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa? Ini harus kamu ketahui. Sekali lagi, yang kita bicarakan adalah bentuk pelanggaran. Ya. Bentuk pelanggaran hukum atau ketentuan yang berada di sekolah, di antaranya 1, menyontek ketika terjadi ulangan atau ujian. Ya, menyontek. Nah, ini sudah menjadi biasa ini. Ya, sudah menjadi kebiasaan, tapi ini adalah bentuk pelanggaran hukum. Kemudian datang ke sekolah terlambat. Ya, datang ke sekolah terlambat. 7.30 harus sudah ada di sekolah. Jam 8 masih ada yang belum sampai di sekolah atau masih berada di tengah perjalanan. Kemudian bolos mengikuti pelajaran. Yang berikutnya, tidak memperhatikan penjelasan guru dan berpakaian tidak rapi, bahkan memakai pakaian di luar dari ketentuan yang sudah ditentukan di sekolah. Itu dia anak-anak kami sekalian. Ini perilaku yang kita sebutkan ini sudah merupakan bentuk pelanggaran hukum. Jadi yang berlaku di sekolah yang sering terjadi, tadi kita sebutkan ada 5. Ini yang biasa, masih banyak lagi ya yang lain-lainnya yang bisa kita temukan. Ya, nah, misalnya rambut juga sekarang ini sudah menjadi tren. Ya, mengecat rambut dengan warna yang tidak lazim. Kemudian ada pula bentuk rambut yang sudah panjang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah. Ya, anak kami sekalian, ini harus kita perhatikan ya, supaya bentuk-bentuk pelanggaran itu tidak terus berlanjut. Saya kira itu saja yang dapat saya terangkan pada pertemuan yang ke-8 ini. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang ke-9. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.